Alright, good morning, guys. Welcome to Informatics subject. Today is the last week before you have a final test, an end game test next week. Yeah. So, in order to prepare you for the upcoming test, I'm going to discuss the last week homework. Yeah, last week homework. Okay, let's see. I'm going to share my screen now. Oh, before I present, let's see. Let's see your homework first. Let's see your homework first, okay? Yeah, let's see your homework. Let's see, okay? Exercise about parking lot. Only one person did not submit your work, okay? Samuel, ya, ini ya. Saya kasih latihan buat kamu coba ya. Kalau kamu bisa, ya bagus, minggu depan lancar gitu. Tapi kalau tahu minggu depan begitu tes kamu, ini teh harus diapain ya karena tidak tahu, tidak berlatih ya. Gimana ya? Saya juga nggak bisa apa-apa. Ya, oke, saya akan secara acak memilih jawaban. Ini kira-kira siapa ya yang saya akan lihat. Coba Joshua, saya lihat. Ya, ini saya bukan mau ngejudge kamu benar atau enggak ya, tapi saya mau lihat cara kamu bikin. Kita lihat ya. Oh, pakai if minute ini kurang ini 0 hour tambah 1, kalau enggak ini. Oke, ya. Ininya oke. Tapi kasus yang saya nggak dimasukin ya. Ya udah. Ya. Kamu ingat kan saya kirim kertas parkir kan di Telegram? Ya. Ya. Joshua, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Let's see someone else. Teresia, let's see Teresia. If lebih dari 0,08, 9.000. If 0,0. Ini akan bermasalah kalau ternyata mobilnya parkir lebih dari 4 jam ya. Jadi algoritmanya, sorry saya perbesar ya. Algoritmanya seperti ini ya. Jadi nanti kalau mobilnya parkir lebih lama dari 4 jam, ini akan jadi masalah ya. Saya ganti lagi coba. Matthew, kita lihat Matthew. Diwarnain semua. Kasih, oke. Detik, wah. Hour, minute, second. Jadi kamu turunkan dulu ke detik. Kalau lebih kecil dari 1, maka S1. Kalau enggak, hour tambah 1. Oke, ya. Jadi tepat juga ya jawabannya ya. Tiket parkir pakur. Karena detik ya. Sip. Ya, sip. Ya. Pinter juga. Good. Apanya? Algoritmanya oke. Winnet. Satu lagi deh. Ya, ini permasalahannya nanti kalau lebih dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam, ini akan jadi masalah. Ya. Baik, saya rasa cukup melihat kerjaan kamu. Sekarang saya akan membahas ya. I'm going to explain how to do it ya. Ya, baik, this is the problem ya.
the question that handled to you. Yeah, this is the data. Yeah, arrival and left. Jadi ada arrival, ada left ya. Nah, ini waktunya udah ada semua. Nah, saya akan make a copy dulu. Pembahasan 7.6 ya. Jadi nanti saya akan saya akan share filenya ya. Nah, pertama-tama ya. Jadi gini, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus hitung dulu ya, durasi. Berapa lama mobil itu parkir? Nah, caranya gimana? Oh, sorry, diperbesar ya. Takut nggak kelihatan. Nah, cukup besar? Ya, baik. Kamu hitung dulu. Waktu pergi dikurangi waktu datang. Nah, saya copy ya ke bawah. Nah, kelihatan ya? Tapi ini bentuknya masih dalam jam. Kita ganti formatnya menjadi duration. Nah, ini lebih enak dilihat ya. Jadi mobil 1 jam 3 menit, mobil 2 9 menit, ya, nomor 3 1 jam 50 ya. Nomor 4 2 jam 23. Nah, dan kebetulan di soal ini saya tidak memasukkan faktor detik. Ya. Faktor detik ke dalam soal. Jadi semua sama rata ya 0 0 0 0 ya, kecuali soal yang kasus murni benar-benar terjadi pada diri saya. Ya, saya keluar mobil cetut kurang cepat 1 detik. Astaga, itu benar-benar ya satu pengalaman yang menyakitkan bagi saya. Itu sakit 1 detik dihitung 3.000. Aduh, ya. Nah, oke. Dari durasi ini terus gimana ya? Kalau tadi Matthew menjadikan detik semua. Ya, nah kalau saya tidak menjadikan detik, saya akan memecah-mecah menjadi hour, minute, second. Ya, hour, minute, second. Di sini saya pecahkan hour berapa, minute berapa, detik berapa. Ya, jadi nah kebetulan detiknya 0 ya, nggak apa-apa. Tapi ini saya kasih semua sama detik. Ya, jadi kamu lihat sendiri, ini saya copy lagi ke bawah. Dengan fungsi ini, angka-angka durasi ini diterjemahkan menjadi 0 jam, 9 menit, 0 detik, 1 jam, 50 menit, 0 detik, 2 jam, 23 menit, 0 detik ya. Jadi ini semua udah diterjemahkan. Dengan cara begini, mudah-mudahan ya kita bisa lebih gampang menganalisa. Ya, nah, gimana cara menganalisa? Kita harus melihat ada kelebihan jam. Kelebihan jam itu berlaku kalau menit atau detiknya lebih. Ya. Nah, di sini saya pakai if. If menitnya lebih besar dari 0, berarti lebih ya, maka saya tambahkan angka 1. Kalau nggak lebih, jadi 0. Enter. Saya copy. Nah, kebetulan soalnya semua lebih. Saya akan ganti soal mobil nomor 3, saya akan pakai menjadi tepat 2 jam ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Ini saya ganti soal ya. Kamu lihat. Ternyata untuk nomor 3, dia tidak dihitung kelebihannya. Ya. Nah, hanya dengan rumus yang simpel. Ya, rumusnya sangat simpel sekali. Kalau
menitnya lebih, maka keluarkan angka 1 di sel itu. Kalau menitnya nggak lebih, alias 0, maka keluarkan angka 0. Nah, dari sini kan kita tinggal hitung bayar ya. Hitung bayar itu berarti kan ini tambah ini. Ya. Kebayang? Kebayang? Nah, lalu tinggal dijadiin rupiah. Berarti ini kali 3.000. Ya. Beres ya? Kali 3.000, Pak. Kan 1 jam 3.000. Oh. Ya, di soalnya 1 jam 3.000. Ya. Kalau rumusnya udah tepat, berarti ini tinggal di copy paste sampai bawah. Paste. Ya. Nah, kita lihat pemasukannya berapa. Untuk menghitung pemasukan kan kamu tinggal menuliskan ini agak ujung, sorry, saya ketengahin ya. Tinggal menuliskan sama dengan sum dari baris pertama sampai baris terakhir. Ya. Nah, jadi jawaban PR 165.000 ya. Itu tepat 165.000. Untuk rata-rata diambil dari kolom ini, durasi. Rata-ratanya kita pakai average. Nah, dari atas sampai bawah. Nah, ini jawaban mungkin nggak tepat ya, nggak tepat sama PR kamu karena ada soal yang saya rubah ya. Ya, ada yang soal saya rubah. Jadi ini mungkin kurang tepat. Lalu untuk menghitung mobil, kita bisa memakai rumus count. Count datanya aja. Nah, ada 30. Sampai sini ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Ngerti? Ngerti? Kasih jempol kalau ngerti. Jadi saya bisa lihat yang videonya keluar, kasih jempol. Oke ya? Baik. Nah, ini masalah beres untuk soal PR. Nah, gimana kalau sekarang kasusnya ada kasus seperti saya? Kita tambahkan ya satu baris di sini ya. Ya, nomornya apa? Nomornya guru. Ya, kita ambil apa? Ambil ini soalnya yang saya ini. Soal yang saya itu kan kalau kamu lihat di Telegram ya. Mana? Kalau kamu lihat di Telegram, saya itu masuk dan keluar itu jam 14.45 sampai jam 15.45, tapi lebih 1 detik ya. Nah, jadi saya ketik ya, saya masuk 14.45 nih ke PVJ, detiknya 33. Ya, lalu saya keluar jam 15.45, tapi detiknya 34. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Kita Ctrl C, Ctrl V ya. Berarti kan 1 jam menit, tapi 1 detik. Kelebihan jam dihitung enggak, 0. Nah, ini rumus masih ada salah ya. Kalau dipaksakan rumus ini, berarti saya tetap hanya dihitung 1 jam. Tapi kenyataannya enggak kan, saya bayarnya 6.000 kan. Berarti ini rumus masih ada yang salah di sini. Ya. Nah, untuk rumus yang ini ya harus ada kolom tambahan. Kolom tambahan. Nah, ini saya insert lagi. Ya. Saya akan ngomong ini kelebihan menit ya sekarang. Kalau lebih menit, 1. Kalau nggak lebih, 0. Oke? Tapi saya masih harus periksa kelebihan detik nggak. Ya, maka di sini saya pakai if second-nya lebih besar. Gini, saya hitungnya gini. If kalau menitnya 0,
maka saya baru periksa detiknya. Lebih dari 0 nggak? If-nya 2 kali loh. If-nya 2 kali. Ya. Kalau kelebihan menitnya 0, saya harus periksa kelebihan detik nggak. Ya. Kalau kelebihan detik, maka keluarkan jawaban 1. Kalau enggak, keluarkan jawaban 0. Kurung tutup. Tapi kalau ternyata kelebihan menitnya memang lebih ya, tidak sama dengan 0, ya udah nggak usah diperiksa, tetap aja 0. Enter. Nah, jadi ini yang diperiksa itu hanya yang kolom H-nya, sekali lagi, yang kolom H-nya 0. Oke, saya ulang lagi ya. Kelebihan detik kita periksa kalau kelebihan menitnya 0. Jadi saya diperiksa dulu. Kelebihan menit nggak? Kalau kelebihan menitnya 0, berarti dianggap tidak kelebihan menit ya. 0 itu kan tidak lebih kan? Dianggap tepat. Nah, ya. Kalau kelebihan menitnya 0, kita periksa dulu. Periksa lagi, apakah detiknya lebih nggak? Kalau detiknya lebih, tambahin 1. Kalau ternyata tidak lebih, ya tetap 0. Ya, nah, ingat, ini ada 2 if. Kalau 2 if itu, kamu harus melengkapi data yang di tiap if harus dilihat. Maka kenapa ada 0 lagi? Oke, supaya lebih gampang, gini, if. Ya, if. Diperiksa lebih nggak? Kalau nggak lebih, berarti ini kan ada tanda periksa detik. Ya, kalau nggak, ya harus periksa detik. Kalau ternyata di dalam menitnya udah lebih, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak usah periksa detik kan, 0 ya. Ya, nah, periksa detik ini kita harus ganti lagi menjadi satu rumus lagi, rumus if. Jadi if di dalam if. If kalau ternyata detiknya lebih besar dari 0, maka harus ada 1. Kalau enggak, 0. Tutup. Ya. If di dalam if. Hati-hati. Ya. If di dalam if. Jadi di dalam if ada if lagi. Ya, ini harus hati-hati. Oke. Nah. Misalnya satu kasus nih. Yang tadi ini yang saya robah soalnya jam 5 lebih 7, jam 7 lebih 7. Nah, sekarang jam 7 lebih 7-nya saya ganti nih. Hanya lebih 1 detik. Nah, ini harusnya kan 3 jam. Nah, ini rumusnya belum beres. Jadi yang harus dihitung itu kelebihan jam, kelebihan menit, ditambah kelebihan detik. Nah, ini rumusnya yang baru. Jadi ini ada 3 yang ditambahin. Lalu dikali. Ya. Nah, rumus ini saya kopikan ke bawah. Jadi semua dapat. Nah, ya. Oke. Moga-moga ngerti. Di dalam if ada if lagi. Ya. Ini memang konsep belajarnya gini. Memang rumus yang si Matthew nggak salah ya. Saya ngomong rumus Matthew nggak salah. Ya, selama itu bisa menyelesaikan masalah, tidak oke, saya terima ya. Matthew membagi per 3.600 ya, semua diterjemahkan menjadi detik ya. Kamu boleh pakai cara dia. Pasti diterima hasilnya, pasti diterima.
Pasti benar, ya. Nah, saya akan share, ya. Saya akan share ini lembar kerja ini akan saya share. Jadi saya taruh di ini ya, saya taruh di sekolah deh, ya. Nah, saya taruh di sekolah. Ya, jadi nanti ini bahan ini kamu bisa ini bisa dipelajari ya, pembahasan saham ya, tentang kasus parkir. Ya, pembelajarannya teori, publish, formatnya embedded, paste. Ya, kamu bisa akses lewat sekolah kamu ya. Saya udah taruh. Ya, kalau mau bahasa Inggris saya tinggal ganti sih sebetulnya. Solving about parking problem. Parking problem. Ya, silakan diperiksa saja. Kamu boleh klik dibuka di sekolahnya ya. Nanti file ini bisa kamu simpan buat kamu belajar. Oke? Jelas? Ya. Sip. Ya, jadi belum ada yang meriksa ya ke sekolah. Kamu boleh periksa kok ke sekolah. Boleh dilihat kalau... Pak, tapi rumusnya nggak bisa itu. Nggak bisa apa? Kelihatan. Kelihatan kan rumusnya? Coba kamu buka dulu filenya. Kamu buka dulu filenya. Ya, saya kirim di chat. Nih, saya kirim di chat. Ini kan filenya kan? Kamu buka dulu. Ya. Tuh, ini yang udah ada yang masuk siapa nih? Rafael udah masuk. Ya, Dylan. Ya, jadi ini kamu bisa periksa kok. Rumusnya bisa kan dibaca? Hello? Rumusnya bisa dibaca nggak? Ayo dong, saya perlu feedback. takutnya ada masalah. Bisa. Bisa ya, rumusnya bisa dilihat kan? Nah, jadi kamu tinggal pelajari dari situ ya. Nah, next week ya, minggu depan kamu akan PAS ya. PAS-nya saya masih pakai kasus parkir ini. Ya. Pak, kok saya belum bisa, nggak bisa dibaca rumusnya? Masa sih? Iya, pas dibuka nggak bisa dituin. Gini, kamu kalau diklik ya rumusnya, ya kamu bacanya di sini nih. Bisa nggak dibaca bagian atasnya? Saya nggak bisa, Pak. Kamu pakai HP bukannya atau gimana? Enggak. Pak Ferry, tolong dicoba pakai akun Pak Ferry. Yang ini, yang di link chat. Bisa nggak dilihat rumusnya? Mestinya keluar dah rumusnya. Pak, tapi saya bisa. Ya, kalau bisa kan semua bisa gitu. Bisa baca rumusnya. Ya. Baik, saya lanjut ya. Ini bocoran buat minggu depan. Perhatikan, bocoran buat minggu depan ya. Minggu depan kamu akan dapat kasus parkir lagi ya. Saya udah bikin soalnya ya. Nah, ini saya kasih lihat ya. Nah, nih udah lihat ya. Nah, kamu kan kelas 7D. Ya. Tiap orang dapat datanya beda ya. Absen 2, kamu bisa lihat absen 3, absen 4, absen 5 dengan data mobil dan plat nomor yang berbeda ya. 6,
7, ya. Oke? Ya. Saya coba bocorin sedikit saja dulu ya. Ya. Nah, balik lagi. Gimana Pak? Ya, view only. Bisa dilihat kan rumusnya? Bisa. Jadi kalau kamu mau melihat rumus ya, lihat rumusnya di sini nih, di baris atas nih. Ya. Oke? Ya. Nah, sekarang pembahasan untuk PR sampai sini, saya akan lanjut pembahasan untuk PH3. Ya, PH3 sekarang saya mau bahas. Ya, masih ingat nggak PH3 itu yang ini nih? Ya, kuisis. Kamu soal yang kamu harus coba-coba di komputer pakai kuisis kalau masih ingat. Ya, nah ini saya sekarang kasih penjelasan untuk kalian yang nilainya di bawah KKM. Ya. Remedial test akan dilakukan seminggu sesudah PHS. Yang udah lolos semua, ya mungkin hari itu udah bebas. Ya, oke? Ya. Sekarang saya akan bahas. Nah, cara bahasnya saya akan memakai seperti ini. Ya. Saya harus share ini ya, sebentar. Saya akan share screen-nya full screen, sebentar. Sebentar, present now your entire screen. Ya, ini supaya dua tampilan ya. Saya mulai bahas ya. Ini tata cara memasukkan tanggal, jam, ya dan lain-lain ya. Kamu lihat. Pertanyaan nomor 1, kamu duduk di kelas mana? Ya, itu kan tinggal isi kan. Kamu absen berapa? Tinggal isi. Gampang. Cara nulis tanggal yang benar. Kita mulai coba ya. Dari sini. Mana yang benar? Kamu lihat ya. Kalau bahasa Indonesia udah jelas nggak jalan ya. Maka dua pilihan ini, 21 OKT, 21 Oktober pakai K, itu udah nggak jalan. Permasalahannya ini, sama dengan date dengan 21 Oktober. Yang mana yang jalan? Nah, saya akan, kalau kamu 21 OCT 2020, nah ini diterima sebagai tanggal. Ya, tapi kalau sama dengan date gimana? Nah, kalau kamu sama dengan date, kamu perhatikan. Kamu perhatikan di kolom help-nya. Ya, norma cara penulisannya itu harus dimulai dari year, month, baru day. Ini sama ya, di Excel juga sama. Maka, kalau masukannya 21,10,2020 pasti error. Oh, jadi 12 April ya. Jadi salah ya. Oke. Nah, jawabannya adalah 21 Oktober. Lanjut, pelajaran dimulai pukul 7 tepat. Cara memasukkan waktu yang tepat gimana? Ya, 7 o'clock udah pasti nggak jalan. Nah, ini gimana nih yang 07 ini dengan yang ini? Ya, bedanya ada spasi. Ya, oke. Kalau ada spasi, dia tidak bisa diterima. Kalau nggak ada spasi nempel, dia bisa diterima. Ya, maka yang 07 spasi titik 2 spasi 00 itu nggak bisa diterima. Lalu kalau pakai sama dengan time gimana? Sama dengan time. Nah, kamu lihat lagi. Untuk sama dengan time, fungsinya itu harus hour, minute, second. Ya, jadi kamu harus masukkannya 7,0,0. Bukan 07.2. Ya, pasti error. Ya. Oke, maka jawabannya adalah 0700. Lanjut lagi, ya. Berapa sih angka numerik dari 21 Oktober? Nah, balik lagi ya. Angka numeriknya, ini sebetulnya tinggal diganti ke format angka. Masukkan ke number, maka keluar 44125 ya. Langsung ya.
Yang lain nggak usah dibahas ya, itu angkanya salah semua ya. Ya, ini saya cuma dibalikin angkanya. Ya biasa ya, kalau bikin soal multiple choice itu harus ada yang soalnya, wah kayaknya bener sama soal yang pilihannya yang, oh nggak mungkin, itu absurd banget ya. Nah, lanjut. 21 OCT strip 20. Kalau diisi year gimana? Nah, ya saya tulis dulu ya, OCT strip 20. Nah, seperti ini ya. Kalau sama dengan year jadi apa? Nih, year. Tuh, 2020. Ya, jadi bukan jawabannya 20. Saya kemarin lihat ada yang jawab di 20 ya. Nggak benar ya. Lanjut lagi. Sama dengan man. Sama dengan man. Keluarnya adalah angka 10, bukan OCT ya. Bukan OCT ya. Sama dengan day. 21. Ini soal berikutnya ya, sama dengan day 21. Masih bisa ngikutin sampai sini? Kasih jempol kalau bisa ngikutin. Halo, kasih jempol. Ya, ya, lanjut ya. Angka numerik untuk jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi. Saya langsung aja ketik 60 AM. Nah, jadi numerik ya. 0,25. Ya, jadi kamu ulangan kemarin harusnya begini ya. Dibagi dua layarnya. Soal dan jawaban gitu ya. 0,25 ya. Jadi hati-hati, bukan 6 o'clock, bukan 0,6, bukan 0600 ya. Oke. Lanjut. Cara masukin 2 November 1991 yang tepat itu gimana caranya? Ya, nah, kamu lihat NOP udah jelas sama salah ya. Ini nggak usah dibahas ya. NOP itu kan bukan bulan ya. Ya udah nggak apa-apa, saya ketik aja nih. Tuh, nggak jalan ya. Nah, lalu yang lain nih, ada ini sama ini. Ini mana yang benar? Ya, atau langsung aja date nih, date 91,11,2 ya, kelihatannya benar ya. Tuh 2 November 1991. Lalu yang garis miring gimana? Ya coba ini ya garis miring juga. Tuh error ya. Kalau error itu di sebelah kiri. Lalu 91 garis miring 2 garis miring 11. Juga error ada di sebelah kiri. Nggak bisa. Nah, kalau pakai garis miring gimana sih cara ngisinya? Nah, gini nih cara ngisinya kalau pakai garis miring ya. Ini karena ini komputer distandarin ke Amerika 11, 2, 91. Nah, baru benar keluar. Ya. Jadi cara ngetiknya beda. Bulan garis miring tanggal garis miring tahun. Nah, supaya nggak salah ya. Soalnya kamu bisa aja kejadian menuliskannya seperti ini. 2 garis miring 11 garis miring 91. Ini jadi tanggal berapa nih? Tanggal 11 bulan 2. Nah, jadi 11 bulan 2 ya. Ya, jadi salah ya. Nah, saya masukin ke long. Nah, date ini tuh 11 Februari. Jadi saran saya kalau kamu memasukkan tanggal di dalam spreadsheet, ya mau Excel mau Google Sheet, tulislah yang tepat 2 NOV 1991. Tulislah seperti ini. Ya, pakai bahasa Inggris. Pasti diterima dengan benar. Ya, jangan pakai garis miring. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Nomor 11. Min 4170. Day 5. Kira-kira yang mana? Enter. Error. Kalau orang yang kamu yang udah bikin PR pasti tahu ya. Minus itu nggak bisa ya diproses ya. Nah, ini jawabannya error. Dah, lanjut. 44190,75 sama dengan year. Nah, 2020 ya. Sama dengan man.
oh sorry, 12. Ya, waktu kamu ujian soalnya nggak ngurut ya, acak-acakan kan? Ya, jadi harap maklum ya. Memang sama sistemnya diacak. Tapi kalau ngebahas enak, ngurut. Sama dengan day. 25 ya, 25 Desember. Ternyata angka ini 25 Desember. Lanjut lagi. Sama dengan hour. 18 sama dengan minute. 0 sama dengan, nggak ada second ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 18 terus minitnya 0. Oke? Ya. Lanjut. Nomor 17. Sekolah berakhir pukul 12 tepat. Cara masukin waktu yang tepat gimana? Ya. Ya. 0,12 nggak mungkin ya. 12 juga nggak mungkin ya. 12 PM. Oke, kita masukin 12 PM. Tuh, langsung jam 12 siang. Ya, jadi si komputer cukup mengerti. Kamu juga bisa nulis 3 PM, 5 PM, langsung otomatis. Ya, maka ini soal-soal itu harus dicobakan di dalam komputer. Maka ujiannya itu komputer dan kuisis, ya harus nyala dua-duanya. Oke, lanjut. Kalau hari ini tanggal 4 Januari 2020, 100 hari lagi tanggal berapa? Nah, rumusnya gampang. Tanggalnya ditambah 100. Enter. 13 April 2020. Ya. Jadi tinggal ditambahkan angka. Jika hari ini tanggal 21 Oktober, tahun ini tinggal berapa? Nah, berarti kan 21 Oktober, terus tahun baru tanggal berapa? 1 Januari. Sama dengan ini, dikurang ini. Nah, pakai number. Sorry. Ini dikurang ini. Nah, 72. Jawabannya adalah 72. Ya, ini bukan soal pilihan kan? Saya nanya ke kamu kan, langsung diisi kan? Jawabannya adalah 72. Oke? Jadi kemarin ada yang nanya ke saya, "Pak, nanti jadi tanggal 21-nya dihitung atau enggak atau gimana?" Nah, jadi gini, bayangkan kalau tanggal 31 Desember, kamu sekarang ada di 31 Desember, besoknya tahun baru. Kalau ditanya, berapa hari lagi sih tahun baru? Ya kamu pasti langsung jawab 1 hari lagi. Berarti kan 1 Januari 2021 dikurang 31 Desember. Ya, logis ya? Ini kan kadang ini tuh 72, 71, atau 73 nih. Takutnya salah kan? Nah, cara menghitungnya, bayangkan sekarang misalnya 31 Desember, besoknya 1 Januari tahun baru. Berapa hari lagi sih? 1 hari, tinggal 1 hari. Oke, lanjut. Kita mulai belajar di rumah sejak tanggal 16 Maret. Hari ini 22 Oktober, ya. Nah, gampang ya. 16 Maret 2020, 22 Oktober 2020. Tinggal dikurangin 220. Beres. Ya. Jadi ini jawaban dari kuis kamu, ya. Ujian perbaikan remedial akan dilaksanakan bukan 1 minggu sesudah PAS. Ya, ada pertanyaan? Any question before I end the lesson? Jempol semua? Oke? Baik, kalau gitu berarti pelajaran hari ini udah beres.